Derrick, bab 30. Darlene langsung berlari ke apartemennya. Dia sama sekali tidak berani lengah. Hanya takut kalau Yos akan mengetahui orang yang menelponnya itu. Mengikuti Yos selama 3 tahun lebih, dia juga sudah belajar banyak hal. Yang pertama adalah menyembunyikan jejak, seperti kode ini. Karena penting, jadi dia menggunakan kode yang dia mengerti, angka 1. Menempatkan di tempat pertama di hatinya lebih penting daripada Yos. Darlene sudah tidak bisa tenang. Buru-buru menelpon nomor itu, dengan tidak tenang berjalan bolak-balik di ruang tamu. Dalam hati berkata, cepat angkat, cepat angkat. Biasanya tidak akan menelponnya begitu malam. Biasanya dialah yang menelponnya. Pasti ada masalah penting yang terjadi. Untungnya telepon pun diangkat. Tidak menunggu orang itu berkata, Darlene dengan buru-buru bertanya, "Nenek, apakah tubuh Derrick tidak nyaman?" "Darlene, gawat. Derrick demam tinggi dan tidak turun-turun. Kemampuan dokter di desa sangat terbatas. Kita harus bagaimana?" Nenek juga tidak lebih tenang darinya. Begitu Darlene mendengar demam tinggi dan tidak turun-turun, sekujur tubuhnya langsung bergoyang. Dia sudah tidak bisa tetap berada di apartemen, bahkan berharap dirinya memiliki sayap dan langsung terbang ke sana. Walaupun hatinya sangat khawatir, tapi dia tetap menenangkan nenek yang sama khawatir dengannya. "Nenek, kamu jangan khawatir. Aku akan segera kembali membawa Derrick ke rumah sakit." "Baik, Darlene, aku tahu kamu juga sangat khawatir. Hati-hati di jalan." Nenek takut Darlene terlalu khawatir dan terjadi kecelakaan. Jadi dia memperingatinya. "Aku tahu, Nenek. Kamu tenang saja. Aku akan hati-hati. Aku akan segera kembali." Darlene pun merasa terharu. Semenjak orang tuanya meninggal, dia hanya memiliki nenek yang perhatian dengannya. Buru-buru menutup telepon, Darlene pun mengambil uang. Tidak sempat membeli tiket bus lagi, langsung memesan sebuah taksi. Dengan rasa takut dan khawatir menuju desa. Untungnya apartemennya tidak jauh dari kota Leidong. Dengan mobil hanya memerlukan waktu 1 jam. Mobil dengan cepat meninggalkan pusat kota, menuju ke tol. Jalan yang gelap hanya dikelilingi oleh lampu mobil. Darlene dengan tenang duduk di belakang mobil, melihat pemandangan di luar jendela, dan tidak berhenti mundur, dan mundur. Ingatannya juga ikut kembali ke 3 tahun yang lalu. Di malam yang begitu membara, pertama kali dia dan Yos terjadi di apartemen yang sudah mereka tinggali selama 3 tahun lebih. Semuanya terjadi dengan begitu natural. Seorang pria yang sudah lama melajang, satu lagi adalah wanita yang dengan hati-hati menyukainya. Hanya memerlukan sedikit api untuk membakar semuanya. Mungkin sama-sama adalah pertama kali malam yang menggila, tidur sampai siang hari. Siapapun tidak teringat untuk melakukan pengamanan. Yos bahkan seperti binatang buas yang tidak tahu lelah. Dan dirinya sama sekali tidak ada tenaga untuk memikirkan akibatnya. Akhirnya sangat jelas, karena beberapa bulan itu menstruasinya tidak normal. Setelah 3 bulan, dia pun menyadari kalau dirinya hamil. Tidak ada pertanda, tidak ada reaksi mengetahui dirinya tiba-tiba hamil dan sudah 3 bulan. Darlene awalnya merasa sangat takut, tapi perlahan dia menjadi semakin yakin. Dia menginginkan anak ini, menginginkan anaknya dengan Yos. Saat itu hubungan mereka hanya biasa saja. Walaupun lebih, juga hanyalah hubungan teman tidur. Darlene tidak berani.
tidak berani memberitahukan kabar ini pada Yos. Tidak perlu memikirkan juga tahu bagaimana reaksi Yos. Yang paling penting adalah dia ingin melahirkan anak ini. Walaupun mereka berdua berpisah, dia juga memiliki seorang anak. Setelah itu, dia juga takut Yos menyadarinya. Seiring waktu berlalu, perutnya akan semakin menjadi besar. Sampai saat itu, pasti tidak bisa menyembunyikannya lagi. Jadi, dia mencari alasan pulang menjaga neneknya yang sakit. Tidak peduli Yos ataupun tokoh, tidak ada satupun orang yang merasa curiga. Dia diam-diam kembali. 3 bulan pertama, dia sama sekali tidak mual. Awalnya mengira dirinya lebih beruntung. Setelah kembali ke desa, dia barusan mengetahui cobaan yang sebenarnya. Makan apapun akan memuntahkan apapun. Tidak bisa mencium aroma amis ikan dan juga daging. Hanya bisa makan sayur dan buah. Dia bahkan lebih kurus daripada saat sebelum hamil. Membuat neneknya sangat khawatir. Dengan tidak mudah melewati beberapa bulan itu, perutnya pun menjadi besar. Anaknya sangat sering menekan perutnya, membuatnya sering susah bernapas. Saat malam hari sering terbangun dan juga melewati malam itu sendirian. Terkadang memikirkan orang lain yang hamil, selalu ditemani suami. Dirinya harus melakukan semuanya sendiri. Juga akan meneteskan air mata. Anak di dalam kandungannya seperti mengerti perasaannya dan akan menendang beberapa kali. Dia tahu kalau keteguhannya ini sangat pantas. Hanya saja tidak menduga dirinya akan lahir prematur. Anaknya masih belum 7 bulan dan sudah keluar. Dia juga mengikuti anaknya melewati kematian. Semua kesulitan itu hanya dirinya lah yang tahu. Setelah dengan tidak mudah melahirkan anak itu, dokter malah memberitahunya kalau anaknya memiliki penyakit jantung. Setelah lebih besar, harus melakukan operasi dan harus dilakukan beberapa kali. 1 kali tidak akan berhasil. Ini memerlukan biaya yang besar. Awalnya menggunakan simpanannya untuk memenuhi biaya itu. Dia sendiri hidup dengan pas-pasan. Walaupun menghadapi banyak kesulitan, dia juga tidak pernah menyerah. Tidak pernah menunjukkannya di hadapan Yos. Hal ini dia melakukannya dengan sangat baik. Karena selama 3 tahun ini, Yos sama sekali tidak menyadarinya. Hanya saja, keadaan Derek sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi. Hanya tersisa operasi terakhir. Bertepatan di luar negeri, ada sebuah tim yang khusus menangani jantung sedang memiliki waktu. Bisa membantu Derek melakukan operasi. Hanya saja, memerlukan biaya yang begitu besar. Tidak peduli pengobatan awal sebelum ataupun perawatan sesudah operasi, paling tidak memerlukan 500 juta. Darlene memikirkan Derek yang selalu dengan begitu berharap melihat anak lainnya yang bisa berlari dan melompat di taman. Tatapan yang mengagumi itu pun membuat hatinya sakit. Gerakan yang mudah ini bagi anak lainnya adalah hal yang begitu biasa. Tapi terhadap Derek, ini adalah hal yang sangat sulit. Darlene tahu tidak peduli bagaimanapun, dia harus mencobanya. Kepulangan Jane hanyalah sebuah pemicu agar hal ini terjadi. Sebagai ayah Derek, Darlene tidak merasa Yos mengeluarkan uang ini adalah hal yang tidak seharusnya. Hanya saja, dia memiliki alasan untuk tidak mengatakannya. Seharusnya adalah tidak bisa mengatakannya. Dia masih ingat, di saat dia dengan tegang bertanya pada Yos, apakah menyukainya atau tidak. Yos yang hanya diam dan melihatnya itu membuat harapan Darlene terakhir itu hancur. Darlene mengerti kalau Yos tidak mencintainya. Dan juga mengerti masalah Derek tidak boleh diberitahukan pada Yos.
Dia tidak bisa setelah kehilangan orang yang dia cintai, juga kehilangan darah dagingnya sendiri. Jadi dia pun bertekad. Makanya dia dengan begitu mudah menyetujui permintaan Yos. Karena dia memutuskan untuk membawa Derek ke luar negeri untuk melakukan operasi. Atau dengan lebih tepatnya, dia tidak akan pernah kembali lagi. Masa lalu bagaikan film yang terus-menerus diputar di otaknya. Dia sebagai orang luar tidak peduli betapa berusaha juga tidak bisa mengubah kenyataan ini. Nona, sudah sampai. Suara supir terdengar dari depan. Namun begitu lama tidak mendapatkan balasan. Supir dengan heran membalikkan kepala melihatnya. Wajah wanita cantik itu malah sudah penuh dengan air mata. Supir dengan berhati-hati dan takut menyakiti wanita yang terlihat sangat sedih itu. Walaupun supir tidak tahu kenapa wanita itu menangis. Tapi sudah begitu malam, masih kembali ke desa. Pasti ada masalah penting. Nona, kamu tidak apa-apa kan? Setelah beberapa kali memanggilnya, Darlene seperti terbangun dari mimpi, tersadar dan langsung mengusap air matanya. Setelah itu menyemangati dirinya dan berkata, "Tidak apa-apa, tolong kamu tunggu sebentar. Aku jemput seseorang. Kita kembali ke kota lagi. Anda tenang saja, aku akan memberikan 2 kali lipat padamu. Ini adalah depositnya, kamu ambil dulu." Darlene takut supir itu tidak ingin menunggunya. Mengeluarkan 200.000 dari tas dan memberikannya pada supir. Supir menggelengkan kepala dan berkata, "Nona, tidak apa-apa, kamu pergi saja. Paman akan menunggumu di sini." Darlene juga tidak memaksa, mengucapkan terima kasih dan membuka pintu lalu turun.